رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Akhirnya الكرام yang saya hormati dan saya muliakan segenap pimpinan, direksi dan karyawan DP PLN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya dan saya sebutkan namanya satu persatu. Hadirin wa hadirat rahimahullah, kita panjatkan puja-puji syukur kita pada hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajah di waktu yang indah, di waktu yang berkah, di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukurlah kita disampaikan oleh Allah di bulan ini, sehingga bulan ini adalah bulan yang paling diincar oleh umat Islam. Bagaimana di bulan ini andai kata ada orang yang masuk di bulan Ramadan lalu tidak mendapatkan ampunan, tanda-tanda dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nauzubillah min dzalik. Jadi datangnya bulan Ramadan ini pasti mengampuni semua orang Islam, kecuali yang memang tidak mau dapat ampunan atau sudah lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu Ramadan ini selalu membuat kita semakin meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi Imam Ghazali menyatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, puasa itu ada aqsamus shaum thalatha. Puasa itu ada 3 macam. Ada puasa namanya shaumul umum, puasa orang umum. Umumnya orang-orang awam. Nah, itu puasanya gimana dia puasanya? Puasanya orang awam, puasa dia nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan suami istri, udah gitu aja. Hari-hari masih ngomongin orang, masih menghina orang, masih menipu, masih bohong, masih melihat yang haram, masih juga ya, kemudian pergi ke tempat-tempat yang nggak berguna, masih gitu. Itu umumnya orang dalam puasa. Orang yang seperti ini, puasa itu pahalanya makin habis dengan perilaku dia. Yang kedua, shaumul khusus, puasa orang yang khusus. Gimana puasa orang khusus? Puasa orang khusus itu puasa al-muttaqin. Puasanya orang-orang muttaqin. Dia menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan syahwat juga, tapi dia ajak juga puasa matanya. Dia ajak puasa telinganya, dia ajak puasa lidahnya, dia ajak puasa tangannya, dia ajak puasa kakinya, sehingga termasuk pikiran dan hatinya. Kan suka-suka ada syahwat, ada pikiran-pikiran apa. Nah ini puasanya. Itu puasa orang bertakwa khusus. Ada lagi namanya puasa shaum khusus, orang yang sangat khusus gitu, dari yang khusus. Dia adalah shaumul muhsinin, puasanya orang-orang muhsin. Nah, puasa orang muhsin itu bagaimana? Dia tidak makan, tidak minum, dia menjaga daripada yang membatalkan puasa, tapi juga dia menjaga daripada yang mengurangi pahala. Bahkan dia nggak mau mengurangi pahalanya, dia meningkatkan. Nah, kayak tadi orang muttaqin nggak mau kehilangan pahala, maka dia ajak puasa matanya, telinganya, lidahnya, tangannya, kakinya. Nah, orang muhsin hatinya selalu dia benahi. Dia pengen selalu dapat yang terbaik. Hari ini saya belum melakukan ini, saya hari ini belum ini. Aduh, tadi melakukan itu, buru-buru istighfar. Tadi apabila ada kesalahan, cepat-cepat dia melakukan introspeksi, istighfar, taubat. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang belum diambil, dia akan selalu menggali dan mengambilnya. Nah, sehingga
orang-orang muslimin ini amal batinnya itu selalu meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah pasti orang-orang muslimin seperti ini, mereka lah orang yang udah jelas dapat Lailatul Qadar. Nah, yang berikutnya orang-orang mutakin. Nah, semoga kita semua dimudahin sama Allah Ta'ala, bisa menjadi orang-orang yang mutakin, yang puasanya puasa orang-orang yang mutakin, insyaallah Ta'ala. Teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini kita sekarang banyak sekali mengalami permasalahan, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa tiba-tiba kita bawa masalah Palestina? Masalah Palestina ini karena menyangkut akidah. Banyak orang masih belum paham, belum mengerti urusan Palestina. Dia anggap ini perang biasa, perebutan teritorial, berebut batas, ini wilayah saya, ini bukan. Dianggap hanya seperti itu. Padahal perang saat sekarang ini di Gaza, di Palestina, ini adalah perang karena Israel tidak hanya menjajah tanahnya Palestina, tapi justru sekarang ini Israel dengan rezim yang sekarang ini yang radikal, namanya rezim radikal yang berkafir ini, luar biasa. Radikal bukan main, dia tidak mengakui orang Palestina, jadi Palestina harus keluar semua. Udah itu Masjidil Aqsa itu milik punya orang Yahudi, jadi orang Islam gak ada hak di situ. Dia larang dan seterusnya sampai dia ingin membangun yang namanya kuil Sulaiman, kuil Solomon, tempat ibadah. Sehingga udah diumumkan tuh di televisi mereka bahwasanya mereka akan melakukan pembongkaran. Yang mana yang mau dibongkar nanti kita lihat. Kita sekarang pengenalan dulu. Masjidil Aqsa ini kayak apa sih? Jadi Masjidil Aqsa, Bapak Ibu sekalian, punya nama ada 3 yang paling terkenal. Yang pertama namanya Baitul Maqdis. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya banyak sekali menyebutkan, apalagi suami Isra Mi'raj, aku bersama Jibril berangkat ke Baitul Maqdis. Sebutnya Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Tapi dari dulu namanya Baitul Maqdis. Tapi begitu Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan tempat tersebut Al-Masjidul Haram wal Masjidul Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, Allah menamakan Baitul Maqdis dengan nama Al-Masjidil Aqsa. Tadinya tidak ada orang sebut ini Masjidil Aqsa, tidak ada. Sebelum Isra Mi'raj tidak ada orang sebut itu Masjidil Aqsa. Semuanya Baitul Haram dan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, rumah pensucian. Maqdis itu rumah pensucian artinya. Baitul Haram, rumah kesucian. Sama-sama. Haram itu tempat suci, Masjidil Haram, Abdul Haram, tanah suci. Kota haram ya kota suci, gitu ya. Ini sama-sama suci nih. Ini bagaimana hubungan yang kedua? Banyak orang mau misah-misahin, udahlah itu urusan apa sih? Palestina terus. Nah, dari sini kita lihat terus sekalian. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memisahkan antara keduanya. Ada sahabat Nabi bertanya, bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu, dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal? Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali wudi'a fil ardi, diletakkan di muka bumi? Bukan dibangun, bukan bunia, tapi wudi'a, diletakkan. Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram. Masjidil Haram. Qultu tsumma ai, lalu aku bertanya lagi, lalu apa setelah Masjidil Haram ya Rasulullah? Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Qultu kam
kana bainahuma, berapa jaraknya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa nih? Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. 40 tahun saja. Jadi waktunya singkat. Dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis hanya 40 tahun. Di dalam Al-Quran Allah terangkan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah pertama di muka bumi yang Allah letakkan untuk manusia beribadah, lalladzi bi Makkah mubarakan, yang mana tempatnya adanya di Bakkah. Apa itu Bakkah? Bakkah adalah Makkah, mubarakan, tempat yang sudah diberkahi, wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi sekalian alam. Jadi Makkah berkah, kata Allah. Di situ ada rumah Allah untuk manusia beribadah. Lalu kita lihat Masjidil Aqsa. Makanya di sini rumah pertama Baitul Haram. Siapa yang bangun? Sepakat para ulama, mayoritas ulama yang pendapat yang kuat, yang pertama kali membangun Masjidil Haram atas perintah Allah, peletakannya Allah yang tunjuk, kemudian adanya bantuan malaikat tentunya. Itu bagaimana peletakannya? Hanya Allah yang tahu. Itu sifat Rabbani. Tapi kalau dunia membangun, itu sifat manusiawi. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika, jadi siapa yang pertama kali membangun Masjidil Haram? Dia adalah Nabi Adam alaihissalam, dibantu oleh para malaikat. Karena Allah sebutkan linnas, untuk manusia, berarti manusia sudah ada. Nah, dari situ 40 tahun berikutnya Nabi Adam diperintah juga untuk bangun Baitul Maqdis. Dari Mekah berangkat ke sini nih, ke Baitul Maqdis. Berarti ada kota tertua. Di mana kota tertua? Mekah. Nomor 2, kota tertua di mana? Baitul Maqdis. Ini dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana cara bangunnya? Jadi kita perlu tahu letaknya Baitul Maqdis itu di atas Jabal Baitul Maqdis. Ini daerah Al-Quds. Bapak yang sudah pernah pergi ke sana, Bu, itu areal pegunungan. Di puncak bukit Baitul Maqdis itu semuanya namanya Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa tanahnya, bukan bangunannya. Bukan ini, bukan yang itu, bukan. Ini bangunan baru semua. Pagar yang atas itu bangunan baru. Ada pun pagar yang bawah. Jadi kalau Ibu di sebelah saya lihat yang pagar ini semua ada temboknya. Mengelilingi ini semua. Pagar ini baru. Yang bawah di sini ada pagar batu, tapi di bawah posisinya itu sudah dihitung oleh para arkeolog. Berusia ada yang 10.000 tahun, ada yang 5.000 tahun, ada yang sampai tembokan batu-batu itu sampai di bagian bawah. Kalau yang bagian atas ini, tembok ini, itu dibangun oleh Sultan Sulaiman Al-Qanubi dari Turki. Zaman Khilafah Turki Utsmani bagian atas. Ini tembok ini, Bu. Bapak Ibu sekalian, tembok ini tingginya paling pendek 12 meter, paling tinggi 40 meter. Karena kan dia adanya pegunungan, ada naik turun. Kalau dia bagiannya agak tinggi, temboknya pendekan. Tapi kalau bagiannya rendah, itu sampai mencapai 40 meter. Lebarnya 3 meter selebar ini. Hampir selebar 3 meter. Lebarnya tembok. Zaman dulu, jadi nggak ada orang bisa naik begitu kalau nggak pakai alat, nggak bisa. Berapa luasnya? Ini perlu kita lihat di sini. Jadi kalau kita mengenal luasnya Baitul Maqdis, Bapak Ibu sekalian,
semua yang ada di dalam pagar itu namanya Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Semua yang ada di dalam pagar. Kelihatan di sini besar sedikit. Jadi kalau orang ditanya, kalau kita mau lihat Google sekarang, Masjid Al-Aqsa, ini keluar nanti salah satunya di antara dua. Kalau enggak Masjid Jame' Qibli atau Musola Qubatus Sakhra. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, itu semuanya di dalam Baitul Maqdis ada 200 situs. Ada 200 situs bersejarah, 10 musola. Ada 10 musola di sini. 10 musola itu 3 musola di bawah tanah, 7 musola di atas tanah. Di yang 3 musola di bawah kami itu besar-besar. Ada namanya, jadi musola di sini ada musola namanya musola Marwani, ada musola Umar. Sayyidina Umar dulu bikin musola di situ. Kemudian ada musola Nisa, musola Jame' Qibli. Ini musola yang ini namanya musola Jame' Qibli, tempat imam dan khatib. Tempat imam dan khatib ada di sini. Nggak bisa di sana, nggak bisa. Imam dan khatib di sini di Jame' Qibli. Kemudian di sini lagi musola Nisa, musola Buraq. Kemudian ke sebelah sananya ada musola Maghribah, musola Janais, tempat orang sholat jenazah, musola Rahmah. Kemudian itu yang kubahnya warna emas, itu disebut namanya musola Qubatus Sakhra. Musola Qubatus Sakhra dibangun, dia paling indah banget dan besar, bisa menampung 3.000 orang sholat di situ, 3.500. Dan ini tempat perempuan sholat. Di sini tempat perempuan sholat, gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian, di musola-musola yang ada di sini ada sekitar puluhan sekolah ada di dalam sini. Puluhan sekolah. Taman-taman ini semua masuk dalam Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa tanahnya, bukan bangunannya. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat kira-kira berapa luasnya Masjid Aqsa. Luasnya Masjidil Aqsa adalah 144.000 meter persegi, 14,4 hektar. Bisa menampung 300.000 orang sholat di dalamnya, bisa 300.000 orang sholat. Jadi itu masjid terluas di muka bumi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat di Masjidil Aqsa ini, ya, di bawahnya ada yang namanya Masjidil Aqsa berada di dalam kota Yerusalem, namanya kota Al-Quds. Al-Quds ini kota tua. Kalau di Mekah namanya apa? Kota Mekah, kan? Masjidil Haram adanya di kota Mekah. Kota suci, kota berkah. Ini juga Masjidil Aqsa terdapat di kota Al-Quds. Dia di dalamnya. Ini semua kota tua. Pintunya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satu pintu udah nggak berfungsi. Nah, kemudian Masjidil Aqsa pintunya ada 10. Ini kota tua, ada pagarnya. Semua ada pagarnya. Tembok, jadi orang nggak bisa masuk kecuali masuk dari pintu. Nah, sekarang kita lihat dari sini, saudara sekalian. Ya, kita persingkat saja. Nah, ini model tembok yang atas ini itu baru. Yang bawah, batu-batu di bawah ini dari zaman Nabi-Nabi. Dari zaman Nabi-Nabi terdahulu. Nah, 40 meter paling tinggi. Ini yang bawah. Yang ini nih usianya sudah ribuan tahun. Di zaman Nabi-Nabi dulu. Itu ada model yang tertua, ya, batu tertua di situ. Saya mau kasih lihat itu singkat aja.
Itu lebarnya tembok pagar, lebarnya 3 meter. Luar biasa bagaimana Sulaiman Al-Qanuni membangun tempat ini. Nah ini tempatnya. Ini semua yang ada di dalam ini Baitul Maqdis namanya, Masjidil Aqsa. Masjid itu. Jadi bukan bangunan yang bukan. Nah ini dia berada ada batasnya. Jadi memang masjid besar. Kita persingkat, kita mau lihat di sini. Nomor 60. Ya. Ini di masjid yang musola yang kubahnya warna emas. Kenapa dibangun begitu indah, begitu hebat pakai emas? Yang bangun dulu namanya Abdul Malik Al-Marwani. Abdul Malik Al-Marwani membangun yang begitu indah, bisa menampung 3.000 orang sholat. Di dalamnya ada ini. Apa itu? Itu batu. Namanya batu Sokhro. Ini Masjidil Aqsa udah berkah. Allah terangkan dalam Al-Quran tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, 6 ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran sudah diberkahi. Barakna haulahu, barakna alaih, barakna fi. Dan 1 ayat tentang takdis, suci arahnya. Jadi negeri Palestina negeri yang suci. Udah Allah sebut seperti itu. Nah, ini di dalam Baitul Maqdis tambah istimewa lagi. Allah kirim batu dari surga. Sesuai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis sahihnya, Nabi mengatakan al-ajwa was-sakhra minal jannah. Kurma ajwa, kurma ajwa. Yang kita orang bilang itu kurma Nabi. Kurma ajwa dan sokhra, batu ini dari surga. Ini apa ini batu? Batu ini lebarnya 13 kali 7 kali 18 meter. 13 meter, 18 meter, naik begini tingginya kurang lebih 2 meter 40 cm, 2,4 meter. Di bawahnya ada goa. Di bawahnya ada goa. Namanya Magharatul Arwah. Di bawahnya ada goa. Batu ini di sini pertama kali dulu Nabi Adam alaihissalam membangun namanya mihrab. Di sini. Mihrab itu kamar tempat ibadah. Kamar orang tinggal di situ ibadah di situ. Mihrab namanya. Kemudian berlanjutan nabi-nabi yang lain begitu juga. Kalau datang ke Baitul Maqdis yang dicari tempat ini paling istimewa. Termasuk Nabi Zakaria, Siti Maryam, kemudian Nabi Isa dimasuk di sini. Bahkan Allah rekam dalam Al-Quran ketika Nabi Zakaria datang menengok Siti Maryam, ada buah-buahan di situ. Allah rekam dalam Al-Quran keheranannya Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dari batu ini ada mihrab. Nabi Zakaria datang ke mihrab, ketemu Siti Maryam, didapatilah buah-buahan. Lalu dia bertanya di situ, ya Maryam, dari mana ini semua buah-buahan? Di dalam kitab tafsir dikatakan, kalau musim dingin, di situ ada buah-buahan musim panas. Kalau musim panas, di situ buah-buahan musim dingin ada. Sehingga Nabi Zakaria heran, dari mana kau dapatkan ini? Siti Maryam menjawab, huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dia dari sisi Allah Ta'ala, Allah yang kasih kepada saya makanan di sini. Nah, Allah memberi rezeki tanpa perhitungan. Subhanallah. Di sini juga dirawat Nabi Isa alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad saat Isra dan Mi'raj. Nabi kita masuk ke dalam Baitul Maqdis, dituntun terus di bawah malaikat Jibril,
lalu disuruh naik ke atas batu ini. Dari sinilah Nabi kita diangkat ke langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat neraka, lihat surga, sampai ke Sidratul Muntaha. Turun lagi dengan apa? Semua Nabi dan Rasul sudah Allah kumpulkan di situ. Berapa Nabi dan Rasul? 124.000 udah berkumpul di sini. Sekitar batu ini ya, sekitar batu ini. Apa muat? Muat emang gue itu maksud besar Pak. Kumpul semua Nabi dan Rasul, lalu malaikat Jibril perintahkan, ya Muhammad, sholat menjadi imam, sholat di situ. Sholat pertama di Baitul Maqdis, sholat pertama. Setelah dapat wahyu, perintah wajib sholat. Di mana pertama kali sholat? Di Baitul Maqdis. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Di Baitul Maqdis dulu melaksanakan sholat kewajiban, baru pulang. Dari batu ini, makanya batu ini dinamakan Bawwadatus Sama, pintu langit. Dari sinilah semua kiblat orang sholat. Jadi Nabi Muhammad kan dulu sebelum Isra Mi'raj sholat juga ikut agama Ibrahim. Dia sholat ikut agama Ibrahim, sholatnya 2 waktu. Terus sholatnya madep mana? Madep Baitul Maqdis sebelum Isra Mi'raj. Tapi Ka'bah di depannya. Nabi itu kalau mau sholat, jadi madep dulu Ka'bah, depannya Baitul Maqdis. Baru dia sholat. Lalu begitu Isra dan Mi'raj sampai ke Madinah, nah kiblat Ka'bah di belakang. Nabi nggak seret membelakangi Ka'bah. Membelakangi Ka'bah gak enak. Akhirnya Allah Ta'ala katakan, aku lihat dari langit, kamu kurang suka dengan posisi seperti ini. Udah kalau begitu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pindah kiblat. Tadinya umat Islam kiblatnya ke sini, Pak. Baitul Haram ada Ka'bah itu Ka'bah segitu. Ini kurang lebih segede juga Ka'bah. Cuma Ka'bah ada tambah istimewa lagi. Allah kirim batu dari surga, apa namanya? Hajarul Aswad dari surga. Kata Nabi, Hajarul Aswad derajat sama Baitul Maqdis ada ini. Ini sama-sama istimewa ini. Kiblat kita sudah dari dulu ke sini. Sahabat Nabi mengatakan kami sholat bersama Rasulullah menghadap Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis sebelum pindah ke arah Ka'bah. Ini apa di tempat ini kan tempat istimewa banget. Di bawahnya ada goa. Siapa yang pernah tinggal di situ? Yang pernah tinggal di situ adalah Ashabul Kahfi War-Raqim. Pernah tinggal di bawah ini, merenang dia ditidurin sama Allah. Ya tentu bagaimana caranya, bagaimana Allah lah. Di sinilah tempat kemenangan. Ini juga yang mau dibongkar oleh Yahudi. Ini yang mau dibongkar oleh Yahudi ini, Musola Qubbatus Sakhra. Israel sudah mengumumkan akan membongkar Qubbatus Sakhra dan akan dibangun Kuil Solomon. Ini yang mau dibongkar. Dari masih lalu semua, makanya dia kalau yang sekarang, pemerintahan sekarang ini Netanyahu kan nggak bisa dia jadi presiden, jadi perdana menteri, nggak bisa kalau nggak bergandeng dengan partai yang lain. Masuklah artinya partai radikal. Itulah yang sekarang dapat, akhirnya dia bisa punya kedudukan, minta segala macam. Umat Islam melakukan sholat di sini. Masjid Al-Aqsa bukan dari umat Islam. Sekarang ngomongin nih, bin Ghafir namanya, salah satu menteri ya. Kemudian Masjid Al-Aqsa mesti dibongkar.
Saudara-saudara kita dari Hamas, dari Gaza sudah peringatkan, hati-hati untuk Masjidil Aqsa. Ini benang merah di antara kita. Ini bukan tempatnya untuk adu-adu argumentasi. Ente punya khurafat, ide-ide Yahudi semua khurafat, tidak pernah ada bentuk bukti sejarah apapun. Makanya Nabi Sulaiman pernah bangun kuil di situ, udah itu diterbongkar, dibangun ulang yang kedua, dibongkar lagi, sekarang harus bangun yang ketiga. Tidak ada bukti sama sekali, sejarah pun tidak ada. Dan jadi itu hanya khurafat-khurafat yang dia sangkakan, lalu harus bangun kembali. Ini yang mau diambil. Jadi kita bisa lihat bagaimana dahsyatnya rumah Allah, kiblat kita. Gak pernah Allah pisah nih. Minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa. Yang ketiga, kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi apa? Nabi kata, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi hadha. Kata Nabi, jangan kalian mendorong orang-orang untuk berziarah ke masjid kecuali 3. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini. Nabi nggak pernah lepas. Allah nggak pernah lepas. Terus kenapa kita sekarang ada yang lepas? Kalau ziarah hanya umrah, Makkah, Madinah, Turki. Nah ini berarti kan? Makkah, Madinah, Mesir, Makkah, Madinah, Yordania. Ini kemana ini? Akhirnya umat Islam tidak merasa memiliki. Akhirnya ada ide-ide khurafatnya orang Yahudi. Dia bilang, iya ya, Yahudi punya sekarang program Yahudi, dia mau kuasai ini semua. Masjidil Aqsa semuanya. Udah umat Islam cukup dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa saja. Kalau nggak bisa, cukup dia ambil sepertiga. Ini yang mau diambil. Ini yang mau diambil. Nah, kira-kira saya mau nanya, ini urusan tanah suci kayak begini, ini urusan orang Palestina atau urusan umat Islam? Ini urusan orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dititipin sama ini, dititipin di pundak. Mekah juga dititipin. Kalau Mekah dirusak orang, diambil orang, itu urusan orang Arab, itu urusan kita. Urusan 2 miliar orang Islam di dunia, 2 miliar. Jadi kalau sekarang Gaza melakukan tindakan penyelamatan terhadap Masjidil Aqsa, dia sebut nama perangnya Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa. Di dalam rangka full murni urusan ini. Sementara negeri-negeri Arab beberapa sudah normalisasi, ya sudah normalisasi, sudah tidak masalah kalau ini diambil Yahudi. Udahlah Masjidil Aqsa bagi 3 saja. Sepertiga buat Yahudi, sepertiga Nasrani, sepertiga buat umat Islam. Dia arahinnya nanti bongkar diambil, umat Islam disuruh yang besar. Orang-orang Muslim di Palestina tak mungkin. Jangan kata sepertiga, 1 senti pun nggak bakalan dikasih. Kita berebut nyetor, pengorbanan apapun akan kami korbankan. Makanya sahabat itu lihat. Ini perang sudah masuk ke 6 bulan. 6 bulan, Pak. Apa yang terjadi? Mereka belum bisa menyentuh markas pertahanan Hamas, belum bisa sama sekali. Di situ Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Kanada, India, semua ikut kirim senjata, bombardir Gaza. Belum tumbang sama sekali. Ya, kita sedih kalau lihat orang sipil berjuang sama sekali. Mereka menang di lapangan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang kira-kira terakhir yang mau saya sampaikan. Peranan kita ini apa kalau kita sudah tahu seperti ini? Nah, ini tempat apa nih? Ada hadis Nabi yang mengatakan
Ketika aku dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis, Jibril membolongi ujung tembok pakai telunjuknya. Telunjuk Jibril begini, dibolongin, akhirnya tempat dia ngikat buruk. Ini jadi namanya tembok buruk. Sekarang dikuasai oleh Israel, namanya diganti menjadi Hiqah al-Makkah, tembok ratapan. Sekarang tembok. Ini ciri-cirinya biar kita lihat nih, peninggalan Isra Mi'raj. Nah, Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa mungkin kita lepas tempat ini? Sementara kita akhir daripada pembahasan saya, ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan begini. Namanya Siti Maimunah. Siti Maimunah ini pembantu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sering banget ngomongin Baitul Maqdis terus. Akhirnya Siti Maimunah dan sahabat yang banyak bertanya tentang Baitul Maqdis. Termasuk Siti Maimunah bertanya, "Aftina fi Baitul Maqdis ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kasih kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa kata Nabi? Baitul Maqdis Ardul Mahsyar wal Mahsyar. Kata Nabi SAW, itu fasal fi fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fi ghairihi. Berangkatlah kalian ke Baitul Maqdis dan sholatlah di dalamnya, karena satu kali sholat di Baitul Maqdis ka'alfi salatin fi ghairihi, seperti 1000 kali sholat di luar Baitul Maqdis. Kita ini kalau 1000 kali sholat itu 7 bulan. 7 bulan nih. Di sana sekali kita 7 bulan sholat. Di sana cuma sekali. Lalu apa? Siti Maimunah bertanya lagi, ya Rasulullah, Inna ma'ahammalu alaih. Kalau kami nggak bisa berangkat ke sana gimana ya Rasulullah? Nggak bisa berangkat sholat gimana? Karena dulu kan di bawah jajahan imperialis Romawi dulu. Terus kami kalau nggak bisa ke sana sholat di sana gimana ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Kalian kirim ib'athu zaitan tusraju fihi waladir. Kirimlah oleh kamu zait, minyak. Dengan kalian kirim minyak ke sana, menghidupkan lampu-lampunya. Siapa yang melakukannya? Siapa yang kirim minyak menghidupkan lampu-lampunya? Ka'annama Sholafi, maka seakan-akan dia sudah datang ke sana, seakan-akan dia sudah sholat di sana. Kirim minyaknya. Kirim minyaknya apa sih? Apa kirim minyak zaitun? Kirim minyak tanah. Palestina itu tentu minyak. Bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah hidupkanlah masjid ini, Baitul Maqdis, dengan apa yang Allah jadikan untuk kita. Kita dijadikan sebagai apa nih? Hidup. Jadi kita punya andil semua. Seorang ilmuwan, ulama, dia harus menyampaikan ilmunya. Ajarin orang tentang Baitul Maqdis. Keutamaan itu seakan-akan dia sudah kirim minyak. Pedagang, pengusaha, orang kaya, dia harus kirim hartanya. Dengan dia kirim harta mempertahankan Baitul Maqdis, itu dia sudah mengirim minyak ke sana. Seorang guru, dia ajarin murid-muridnya. Dosen, dia ajarin mahasiswanya. Kemudian orang-orang sekarang pakai handphone, Pak, media sosial, dia sebarin kemuliaan Baitul Maqdis, keutamaan Baitul Maqdis. Luar biasa. Buat begitu karena Allah, pahalanya seperti kita sholat di sana. Sholat di sana seperti 7 bulan sholat di sini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Dan oleh karena itu yang bisa apa aja, bisa diplomasi, bisa apa saja. Ini urusan umat Islam, bukan urusan orang Palestina. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan menjadi jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Apa yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Ahmad Sofiul Lubis, semoga bermanfaat buat kita semuanya.
dan kita semakin cinta akan Masjid Baitul Maqdis sebagai kiblat kita yang pertama. Jamaah rahimakumullah, bagi bapak ibu yang ingin bertanya, diberikan seksi 2 pertanyaan kesempatan kepada bapak. Mungkin yang ingin bertanya, maka silakan. Jazakallah Pak Ustadz yang telah menerangkan dengan jelas ya, tentang Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan rasa empati kita ya sebagai umat Islam. Pertanyaan kita Pak Ustadz, ini kan Israel memang akan selalu ya mempermasalahkan atau akan merebut ini tadi Ustadz jelaskan. Apakah selama ini untuk merebut Masjidil Aqsa dan kawasan di sekitarnya ini, adakah kemungkinan Israel, kalau sekarang belum menggunakan senjata, artinya mengarahkan senjata-senjata diangkat ke masjidnya, apakah ada kemungkinan ke arah itu ya Ustaz? Israel akan menggunakan misalkan bom atau apa untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan sebagainya Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, Mas. Langsung? Dulu. Satu lagi ibu-ibu biasa sekalian. Assalamualaikum Pak Kiai. Mengutip pembahasan awal Pak Kiai tadi bahwa Ramadan adalah sebagai bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya mau nanya yang agak sedikit melenceng Pak Kiai ya. Apakah bulan Ramadan juga bisa menjadi jalan bagi seorang yang menjadi perusak rumah tangga orang untuk mendapatkan ampunan gitu? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, dan siapa yang merusak hubungan seorang wanita dan suaminya, maka ia bukanlah dari golongan kami. Lalu bagaimana bila korban dari perusakan rumah tangga itu tidak memaafkannya? Itu aja, terima kasih Pak Kiai. Baik Pak Kiai. Pertanyaan yang pertama bagus banget. Ini rencananya bagaimana? Apakah dia akan menggunakan bom atau menggunakan apa? Ya tentunya dia tidak akan menggunakan bom untuk tempat ini, ya, tapi dia akan menggunakan alat-alat berat. Sebenarnya mereka sudah mengumumkan di televisinya, proses, udah bikin caranya, desainnya juga, marketnya, dia udah siapin, udah diumumin di televisi. Makanya orang-orang Palestina nggak terima. Nah, ini serius benar gitu. Sementara di negara-negara Arab terdekat juga sudah terlalu ngurusin sudah. Oke, bagi ini kan masalah, kita hubungan normalisasi dan lain-lain. Nah, saudara sekalian, kalau tempat ini pembongkarannya tentu dia akan dia nggak akan sebrutal itu, bukan menggunakan bom, tapi dia sebagaimana layaknya alat-alat berat yang mereka gunakan. Dan di bawah ini Pak, di bawah Masjidil Aqsa ini dari sebelah sini, ini kan tembok buruk, ini yang tempat tembok ratakan katanya, ini semua tembok buruk nih. Di situ dari bawah ini satu pintu udah dikuasai Israel, kunci udah mereka ambil. Pintu-pintu yang lain kuncinya masih tangan umat Islam. Yang ini di tangan Yahudi. Dari sinilah dia buat galian-galian ke bawah, cari, katanya mau cari. Kalau benar-benar ada kuil itu ada beneran, kok pasti ada sisanya dong. Pasti ada sisa. Sampai sekarang di bawah ini banyak lubang. Ada yang lubang 2 meter, ada yang 6 meter. Lubang 6 meter di bawah juga dibuat kafir-kafir. Ini salah satu program. Dia belum menemukan apa-apa daripada situs. Cuma kalau bohong-bohong
nemu uang tulisan Daud katanya. Oh ini kan ada kakek kita begitu kan. Nah, kemudian dia di bawah ini udah banyak sekali lubang-lubang dan itu nanti melalui lubang-lubang yang ada di bawah itu, itulah akan memudahkan untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa. Ini udah banyak lubang Pak di bawah. Nah, gitu. Nah, itu kira-kira yang pertama. Nah, kemudian kalaupun rencana mereka bom itu untuk Gaza, kalau untuk Gaza itu betul, itu ada rencana. Di Gaza menyerang tanggal 7 Oktober. Israel itu berencana hari Kamisnya serang Gaza hari Kamis. Gaza dahulukan hari Sabtunya diserang duluan. Karena mereka tahu nih, kalau dia bongkar di tempat yang paling marah siapa? Umat Islam di tepi barat, di Yerusalem jumlahnya sedikit. Orang Palestina ini mayoritas di Yerusalem. Udah banyak pengusiran, ada pendudukan, ada orang pencaplokan. Mereka udah sedikit orang Palestina di sini. Makanya mereka perketat dengan militer. Kalaupun dia bongkar, nggak ada yang bisa bela tempat ini. Pasti Gaza yang akan membela. Makanya mereka juga bersetting. Gaza harus dihapus. Namanya dihapus. Tidak ada lagi namanya Gaza. Gaza itu nanti jadi pangkalan militer dan pangkalan minyak. Punya Amerika, punya Prancis, dan Inggris. Orang itu minyaknya Gaza luar biasa besar. Itu yang settingnya begitu. Nah, mereka akan musnahkan Gaza. Tapi luar biasa, Gaza tak bocor, Gaza tahu, akhirnya Gaza lebih dulu mengambil inisiatif serang duluan tanggal 7 Oktober. Jadi kira-kira jadi motivasinya memang betul-betul untuk membela Masjidil Aqsa ini. Nah, pertanyaan dari Ibu tadi Ibu ya, orang yang melakukan memisahkan antara suami dan istri itu adalah perbuatan dosa. Kalau sama-sama orang beriman, gitu, nggak boleh kayak begitu. Orang dipisahin itu kan takdir Allah, jodoh, rezeki. Kayak kita misalnya ada pencurian harta kita ambil harta orang lain, itu udah Allah takdirkan harta milik dia, bukan hukumannya dosa. Begitu juga tadi itu yang bisa misahin rumah tangga. Nah, kita berharap orang-orang yang memisahkan ini semoga motivasinya enggak apa namanya tidak jahat ya, karena itu dosanya sama. Andai kan korbannya tidak memaafkan, maka Allah tidak akan maafkan dia. Walaupun ada bulan Ramadan, walaupun kayak kemarin bulan Rajab itu juga menghapus dosa orang. Tapi Nabi katakan kecuali musyahid atau musyrik atau musyahid, kecuali orang musyrik, kedua musyahid, orang yang menghidupkan permusuhan atau bermusuhan terus sama orang lain. Orang kayak begini nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita berhati-hati dengan pola-pola sering, kecuali emang ada masalah-masalah akidah, masalah-masalah agama, ya haruslah kita perjuangkan. Tidak bisa kita untuk mempertahankan yang pernikahan yang seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa sampaikan, bersama-sama kita berdoa. Dukungan apapun yang kita berikan untuk Palestina itu bisa kita berikan minimalnya doa, apalagi di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina al-ardh wa man 'alayha wa anta khairul warithin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك السميع القريب المجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا الف ذات بيننا. اللهم اكل اخواننا المظلومين في غزه. اللهم حرر المسجد الاقصى الى ايدي المسلمين من ايدي اليهود الغاصبين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya cukup sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.